Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-646, dengan judul Sungai Mata Air Kuning. Langsung ke dalam alurnya. Jika Lin Ming ingin meneliti dan memahami situasi tentang medan kekuatan luar angkasa tertutup, dia harus berjalan-jalan dan perlahan mencari tahu apa aturan yang mengaturnya. Tapi, ada prasyaratnya. Ini adalah bahwa dia harus bisa meninggalkan bekas di sepanjang jalan. Ketika Lin Ming telah memberi tanda sebelum ini, mereka hanya bertahan selama 2 dupa waktu sebelum dihapus dengan bersih. Itu pasti tidak akan berhasil. Setelah berpikir sejenak, Lin Ming berpikir untuk menempatkan jejak semangat bertarungnya di tanda. Semangat pertempuran seorang seniman bela diri adalah manifestasi substansial dari keinginan mereka. Untuk seniman bela diri yang memiliki kemauan yang kuat, keinginan mereka mungkin akan bertahan puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun untuk selamanya. Ketika Lin Ming menemukan lampu wasiat di Jalan Kaisar, inilah alasan mereka ada sampai saat itu. Bahkan di dalam abis iblis abadi, mungkin ada harta surgawi atau tulang iblis yang berisi kaisar akan bertahan selama puluhan atau ratusan ribu tahun. Simbol Arai pertama, Lin Ming berjalan ke area datar tanah dan menjentikkan jarinya, menembakkan simbol Arai emas dan memadatkannya menjadi tanda kecil. Saat tanda terbentuk, Lin Ming meninggalkan jejak samar energi biru di dalam. Ini adalah gumpalan semangat pertempuran. Setelah meninggalkan tanda dengan semangat pertempuran, Lin Ming tidak pergi. Sebagai gantinya, dia berkata di dekat simbol Arai dan menunggu untuk melihat seberapa cepat energi akan lewat darinya. Seniman bela diri lainnya tidak jelas apa yang terjadi. Jadi, seorang seniman bela diri tidak bisa tidak bertanya, "Pahlawan muda Lin, apa yang kamu lakukan?" "Dasar bodoh. Apa gunanya kamu bertanya? Anda bahkan tidak akan mengerti penjelasan pahlawan muda Lin." Blackstone tiba-tiba berkata. Sebenarnya dia juga ingin tahu apa yang dilakukan Lin Ming, tapi dia takut akan mengganggu proses berpikir Lin Ming saat ini. Lin Ming diam total dan diam-diam menyaksikan energi meninggalkan simbol Arai. Waktu perlahan berlalu, segera, sudah 1/4 jam. Medan gaya tertutup telah mengikis energi di dalam simbol Arai, tetapi untuk gumpalan biru yang ditinggalkan Lin Ming di dalam, itu menghilang dengan sangat lambat. Biru langit Lin Ming awalnya akan memiliki kualitas yang tumbuh tanpa henti. Ditambah dengan fakta bahwa keinginannya kuat pada awalnya, itu dipegang dengan baik. Setelah 1/4 jam berlalu, energinya bahkan belum berkurang 5%. Menghitung total waktu, tanda itu dengan segumpal semangat pertempuran seharusnya bisa mendukung dirinya sendiri selama sekitar 6 jam. 6 jam lebih dari cukup. Wah, kamu cukup pintar. Kamu memperkuat tanda itu dengan semangat bertarungmu, bagus. Suara Demon Sin bergema di benak Lin Ming. Baiklah, ayo lanjutkan. Lin Ming berdiri dan seniman bela diri lainnya mulai bersiap untuk berangkat. Saat ini, Lin Ming memimpin. Saat kelompok itu maju ke depan, dia akan meninggalkan tanda setiap 500 kaki. Jalan yang diambilnya sangat aneh. Kadang dia pergi ke depan, kadang dia pergi ke samping, dan kadang dia malah mundur. Namun, dimanapun dia berjalan, dia sepertinya tidak pernah bisa meninggalkan abis iblis abadi. Di depan semua orang, abis iblis abadi menjadi semakin dekat, dan nyala api yang mengerikan itu menjadi semakin jelas. Seolah-olah mereka sudah bisa merasakan gelombang panas yang mengerikan menggelinding darinya. Abis iblis abadi yang gelap gulita melintasi ujung dunia, tak berujung, tak terbatas, seperti perut binatang purba, menelan semuanya. Muda, pahlawan muda Lin, apakah benar-benar tidak ada masalah? Seorang seniman bela diri tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia sebenarnya tidak merasa diyakinkan sama sekali. Saat dia mengikuti Lin Ming,
dia menyadari bahwa mereka benar-benar mendekati abis iblis abadi. Jika Anda memiliki kemampuan maka Anda bisa memimpin. Duan Mukun dengan dingin berkata, menyebabkan seniman bela diri itu diam. Setelah berjalan beberapa lusin mil lagi, abis iblis abadi tampak seolah-olah tidak berjarak 200 mil. Kelompok itu sudah bisa dengan jelas melihat kabut mengerikan naik dari mulut menganga yang tak berujung. Apa yang naik bukanlah api, tapi aliran energi hitam yang melonjak. Energi ini seperti air mancur yang sunyi, langsung berdampak ratusan ribu kaki ke langit. Lin Ming terdiam sesaat, lalu dia berkata, mari kita kembali ke rute lama kita. Dia belum bisa menemukan apa itu hukum luar angkasa yang aneh, tapi dia terlalu dekat dengan Eternal Demon Abyss untuk kenyamanan. Dia tidak berani melanjutkan ke depan lagi. Kembali ke rute semula juga tidak mudah. Dalam perjalanan ke sini, mereka hanya perlu berjalan 1 mil ke depan untuk pergi sejauh 2 mil menuju abis iblis abadi. Tapi, sebagai gantinya, mereka benar-benar harus berbelok ke kiri dan ke kanan, mengambil segala macam jalan gila hanya untuk mundur 1 mil. Untungnya, semangat pertempuran Lin Ming tidak mengecewakannya. Saat mereka kembali beberapa mil ke belakang, masih ada sisa-sisa semangat bertarungnya, mereka tidak sepenuhnya lenyap. Saat mereka mencapai beberapa tanda roh pertempuran terakhir, energi kemauan dari roh pertempuran hampir habis dengan sendirinya. Ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas dalam emosi. Bahkan dengan pemahamannya sendiri tentang kekuatan ruang, selain Demon Sin, dan bahkan semangat bertarungnya, ketiga faktor ini bersama-sama tidak cukup untuk memungkinkannya mencari cara untuk meninggalkan zona terlarang 1000 mil. Jika dia bahkan tidak dapat menemukan satu petunjuk pun, maka kesulitan yang akan dialami oleh seniman bela diri lainnya dapat dibayangkan. Belum lagi Asura berjudul atau Tower Master, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tingkat tinggi yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konsep ruang mungkin binasa di sini. Kami kembali. Kami benar-benar kembali. Pahlawan muda Lin benar-benar tahu jalannya. Petik 2. Para seniman bela diri bisa melihat Eternal Demon Abyss kabur saat mereka berjalan mundur. Akhirnya, dalam sekali jalan, Lin Ming membuktikan keahliannya dan memimpin mereka kembali ke zona 550 mil dari Eternal Demon Abyss tempat mereka memulai. Tetapi saat ini, hati semua orang tiba-tiba menjadi dingin. Mereka tidak tahu kapan, tetapi udara dipenuhi dengan aroma yang memikat. Jika ini adalah hari musim semi yang menyenangkan di hutan, maka aroma ini pasti menyegarkan. Tapi, di sini, di kegelapan Eternal Demon Abyss, aroma ini menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Saat semua orang tiba-tiba melihat ke atas, mereka melihat langit sedang menurunkan kelopak bunga. Kelopak bunga yang indah dan cerah ini seperti malaikat yang terbang di langit. Mereka benar-benar tidak pada tempatnya di dunia kelabu gelap yang suram ini. Saat Lin Ming melihat ini, dia merasakan hawa dingin merangkak di punggungnya. Demon Sin, apa ini? Slip giok yang diberikan Master Menara Polaris kepada Lin Ming memiliki sangat sedikit catatan tentang apa yang ada di dalam zona terlarang 1000 mil. Lin Ming tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Kulit Demon Sin tiba-tiba berubah, ini buruk. Itu adalah tapir yang melahap otak, cepat kabur. Petik 2. Cahaya tajam melintas di mata Lin Ming. Dia tidak repot-repot bertanya apa itu otak yang melahap tapir, malah langsung meluncurkan teknik gerakannya dan menggambar ke belakang, mundur. Jangan tersentuh oleh kelopak bunga itu. Petik 2. Saat Lin Ming berbicara, kelopak bunga diam-diam jatuh ke kepala seorang seniman bela diri. Tubuh seniman bela diri bergetar, dan dengan suara retak, darah keluar dari kepalanya. Itu bukan kelopak bunga. Itu adalah serangga berdaging merah darah sebesar ibu jari. Mereka memiliki gigi tajam seperti duri baja. Dengan satu gigitan, mereka langsung menembus tengkorak.
Waduh! Serangga berdaging merah mengebor kepala seniman bela diri seperti sambaran petir. Ah! Seniman bela diri itu mencengkeram kepalanya saat dia berlutut. Darah mengalir dari kepala dan matanya. Rasa sakit yang menyiksa menyebabkan dia membenturkan kepalanya terus-menerus ke tanah. Setiap kali dia melakukannya, darah cair kental akan keluar dari lubang di tengkoraknya. Semua orang bahkan bisa dengan jelas mendengar suara otaknya yang dikunyah di tengkoraknya. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, para seniman bela diri lainnya tidak ragu sama sekali. Mereka langsung meluncurkan teknik gerakan mereka dan bergegas keluar bersama Lin Ming. Pada saat ini, seniman bela diri menemukan bahwa aroma yang mereka cium barusan memiliki efek melemahkan aliran esensi mereka yang sebenarnya. Dengan sirkulasi esensi sejati mereka terhalang, gerakan mereka secara alami menjadi lebih lambat. Ah! Seniman bela diri lainnya berteriak sedih saat tapir yang melahap otak mulai menggerogotinya. Teriakan menyedihkan yang memenuhi udara menyebabkan para seniman bela diri panik karena ketakutan. Mereka dengan keras menggigit lidah mereka, menggunakan rasa sakit untuk membangunkan diri mereka sendiri dan dengan putus asa melarikan diri dari daerah ini. Lin Ming tidak lagi punya waktu untuk memberi tanda. Dalam satu tarikan napas, dia membawa semua orang keluar beberapa puluh mil. Tapi, saat ini, dia tiba-tiba berhenti di langkahnya. Tepat di depannya ada sungai besar. Sungai ini berwarna kuning kecoklatan kotor dan lebarnya lebih dari 1000 kaki. Sungai yang luas dan berasap ini seolah-olah berasal dari ketiadaan zaman kuno, mengalir menuju tanah yang tidak diketahui. Di perairan sungai, orang bisa melihat tulang-tulang mengambang. Dari tulang-tulang ini, sebagian besar bukan manusia, melainkan ras yang berbeda. Beberapa memiliki sayap, beberapa memiliki tanduk panjang, dan yang lainnya bahkan memiliki ciri yang lebih aneh. Hanya dengan melihat sungai ini, orang bisa merasakan rasa duka dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hati mereka, menyebabkan mereka semua menjadi sunyi sepi. Kuning, Sungai Yellow Springs. Pada saat itu, jantung Lin Ming berhenti di dadanya. Semua rambutnya terangkat, dan tanpa kata-kata lagi, dia segera berputar dan melarikan diri. Demon Sin tidak perlu memberitahunya apa itu Yellow Springs River. Ketika dia mewarisi ingatan dari fragmen jiwa Kaisar Iblis, itu berisi ingatan dari sungai mata air kuning ini. Itu mungkin karena sungai mata air kuning terlalu menakutkan, sehingga meninggalkan kesan mendalam pada Kaisar Iblis, yang kemudian diwarisi oleh Lin Ming. Ketika Kaisar Iblis datang ke tepi sungai mata air kuning, dia hampir mati, menjadi lebih dari tulang belulang sungai yang tak terhitung jumlahnya. Duan Mukun, Blackstone, High Lord Cloud Demon dan yang lainnya mengikuti di belakang Lin Ming. Ketika mereka melihat ekspresi ketakutan Lin Ming yang tiba-tiba dan mundur dengan tergesa-gesa, mereka mengikutinya tanpa sepatah kata pun. Namun, karena mereka lebih lambat, dua seniman bela diri terakhir yang menyusul tidak menyadari ekspresi Lin Ming tiba-tiba berubah. Saat itu, jejak kebingungan dan keraguan memenuhi wajah mereka. Dan setelah sedikit kebingungan ini, mereka sepertinya kehilangan jiwa mereka. Mata mereka berkaca-kaca, anggota tubuh mereka menegang, dan langkah mereka menjadi berat. Seperti zombie, mereka mengambil beberapa langkah linglung ke depan dan kemudian mengubah arah, berjalan menuju Yellow Springs River. Pada saat ini, Lin Ming telah membawa orang-orang yang tersisa beberapa puluh mil jauhnya. Adapun dua seniman bela diri yang mulai terseok-seok menuju Yellow Springs River, mereka telah berjalan ke sungai, semakin dalam. Air sungai mengaliri kaki, pinggang, perut, dada, dan terakhir kepala mereka. Jejak samar darah bocor keluar dari tubuh mereka, bercampur dengan sungai sesaat sebelum segera ditelan. Sungai tetap berwarna kuning kotor yang sama tanpa sedikit pun merah. Di bawah permukaan air,
tubuh kedua seniman bela diri itu telah benar-benar menghilang. Tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali tulang, seolah tubuh mereka telah membusuk selama ribuan tahun yang tak ada habisnya. Setelah kedua seniman bela diri itu tenggelam ke sungai, bahkan tidak ada kegemparan dari tempat mereka berada. Beberapa napas kemudian, dua kerangka melayang ke atas, menambah tulang sungai yang tak berujung dan perlahan-lahan hanyut. Saat semua orang melihat ini, mereka menggigil ketakutan, keringat dingin mengalir di punggung mereka. Dari seniman bela diri ini, manakah di antara mereka yang bukan pemuda heroik pemberani dan tak tertandingi dari generasi mereka? Jika tidak mungkin mereka berani memasuki Sky Split Tower. Meskipun mereka tidak takut mati, itu tidak berarti mereka tidak bisa menahan cara kematian yang menyeramkan. Ini benar-benar menghancurkan keberanian bahkan dari pahlawan paling berani. Kakak Lin, sungai apa itu? Bahkan suara Duan Mukun bergetar saat ini. Itu adalah sungai mata air kuning, Lin Ming mendesah. Situasi semakin memburuk. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki keyakinan penuh dia dapat menemukan cara untuk meninggalkan zona terlarang 1000 mil ini. Sungai Yellow Springs. Seniman bela diri yang hadir membatu. Sungai ini yang digambarkan dalam legenda kuno dari benua setan suci, itu benar-benar ada. Episode ke-647, dengan judul Binatang Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Yellow Springs River, yaitu, dari neraka legendaris dari dongeng zaman dulu, kerangka di dalam sungai tidak terhitung jumlahnya. Tanpa akhir, suara Duan Mukun menghilang saat dia berbalik untuk melihat Lin Ming. Lin Ming diam sepanjang. Apakah ini adalah nama acak yang diberikan oleh Kaisar Iblis? Atau apakah ini benar-benar sungai mata air kuning legendaris dari benua iblis suci? Yang penting adalah karena mereka dengan panik kabur sekarang, mereka telah mendekati abyss iblis abadi lebih dari 100 mil. Ini berarti bahwa mereka hanya berjarak lebih dari 400 mil dari Eternal Demon Abyss. Mereka sudah bisa dengan jelas melihat energi hitam yang menyembur keluar dari tanah, membentang di langit dan bumi, membuat bintang-bintang terbakar. Saat Lin Ming menjadi semakin suram, dan yang lainnya juga menyadari hal ini. Sebenarnya, mereka telah berlari paling banyak sekitar 20 hingga 30 mil sekarang, tetapi mereka telah menempuh 100 mil lagi menuju abyss iblis abadi. Ini membuktikan bahwa semakin dekat mereka ke Eternal Demon Abyss, semakin cepat mereka akan tersedot ke dalam kekosongan yang menganga itu. Ini benar-benar berita buruk. Duan Mukun mendesah berat. Pada saat ini, dia merasa bahwa peluangnya untuk keluar dari zona terlarang 1000 mil dengan nyawanya yang utuh semakin rendah. Kami hanya memiliki 6 orang tersisa, kata Lan Xin tiba-tiba. Dari kelompok 10 orang, yang tersisa hanyalah Lin Ming, Feng Shen, Duan Mukun, Lan Xin, High Lord Cloud Demon, dan Blackstone. 6 orang ini adalah yang terkuat di grup. Adapun 4 lainnya, karena kekuatan mereka kurang, mereka sudah mati. Ketika semua orang menghadapi bahaya yang sama, biasanya yang paling lemah yang akan mati. Saat Blackstone menemukan hanya ada 6 orang yang tersisa, dia merasakan jantungnya berdetak kencang di dadanya, wajahnya memucat. Karena, dari 6 orang yang tersisa, dia yang paling lemah. Tidak perlu menyebutkan Duan Mukun atau High Lord Cloud Demon, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk mengejar mereka. Kekuatan Lin Ming tidak diketahui, tetapi dia seharusnya tidak lebih buruk dari Duan Mukun. Adapun Lan Xin dan Feng Shen, mereka juga di atasnya. Ini berarti jika seseorang mati, kemungkinan besar itu adalah dia. Muda, pahlawan muda Lin. Dahi Blackstone mulai berkeringat, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Di masa lalu, ketika dia membentuk tim, dia telah mengambil orang lain untuk menjadi tamengnya karena mereka lebih lemah darinya. Tapi hari ini, tabel telah berubah, dia adalah yang terlemah. Ini adalah situasi yang sangat pahit dan ironis.
High Lord Cloud Demon tahu apa yang Blackstone pikirkan dan menepuk pundaknya dengan nada terhibur. Saat dia melihat 4 orang lainnya mati sekarang, dia juga merasa seolah-olah dia telah melangkah ke pintu kematian. Untuk 2 bahaya tadi, jika bukan karena Lin Ming segera memperingatkan mereka tepat waktu, mereka mungkin semua akan mati. Pahlawan muda Lin, kamu harus memilih jalan yang beruntung. Kami semua mengandalkanmu di sini. Suara Blackstone agak serak saat dia berbicara. Jika aku berhasil melewati ini hidup-hidup, aku akan meninggalkan semua energi dan bahkan memberikan segalanya di cincin spasial saya kepada Anda. Saya tidak ingin semua ini. Hei, jika saya tahu hal-hal akan seperti ini sebelumnya maka saya tidak akan pernah memasuki abis iblis abadi. Sekarang bahkan jika ada tulang dewa iblis langkah bumi diberikan kepadaku, aku tetap tidak menginginkannya. Kata Blackstone dengan muram. Sekarang, penyesalan yang dia miliki tidak berguna. Sebenarnya, Blackstone berbeda dari penguasa tertinggi di Menara Sky Split. Dia adalah keturunan Tanah Suci dan memiliki bakat tingkat kaisar yang tinggi. Bahkan jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk mencari kesempatan keberuntungan, dia masih akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menembus kemacetan level kaisar di masa depan dan menjadi kaisar iblis bintang 1. Tentu saja, kecuali dia memiliki kesempatan keberuntungan yang lebih besar, dia akan terdampar di sana selama sisa hidupnya, selamanya tidak dapat menerobos ke kaisar iblis bintang 2. Dia hanya akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang paling biasa. Alasan Blackstone datang ke Eternal Demon Abyss adalah ini. Dia datang untuk mencari peluang keberuntungannya sendiri karena dia tidak ingin menyerah pada takdir dan ingin mencapai batas yang lebih tinggi. Tapi sekarang, dia menyesal datang ke lubang neraka ini. Setelah memasuki zona terlarang 1000 mil, harapannya untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat memudar. Dia kemungkinan besar akan mati di sini. Bahkan jika Lin Ming benar-benar bisa menyelesaikan tanah ini dan mencari cara untuk pergi, itu tidak berarti dia bisa membawa semua orang bersamanya. Jika ada orang yang harus ditinggalkan Lin Ming, maka Blackstone mungkin akan menjadi salah satunya. Memikirkan hal ini, Blackstone hanya bisa menghela nafas panjang. Menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang paling biasa masih lebih baik dari kematian. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar biasa dapat hidup selama 5.000 hingga 6.000 tahun. Jika dia berhasil menembus kaisar iblis bintang 2, umurnya akan meningkat 2.000 hingga 3.000 tahun lagi. Perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar secara astronomis. High Lord Cloud Demon juga memiliki perasaan yang sama. Mereka telah memasuki zona terlarang 1000 mil secara tidak sengaja dan telah mengalami pengalaman hidup dan mati berulang kali. Ada terlalu banyak keberadaan di sini yang tidak bisa dia lawan. Dia bisa membayangkan bahwa di masa depan, tidak peduli seberapa tekun atau keras dia dalam kultivasi, perbedaan antara dia dan roh iblis neraka ini terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas akan nasibnya sendiri. Saat semua orang berpikir, tiba-tiba, ada suara yang hebat dan menakutkan seperti guntur surgawi yang menggema di seluruh dunia. Tidak ada yang tahu dari mana asal suara ini. Yang mereka rasakan hanyalah guntur di telinga mereka, gendang telinga mereka hampir meledak. Semua orang buru-buru menutup telinga mereka dengan esensi sejati agar mereka tidak mulai mengeluarkan darah dari kepala mereka. Suara mengerikan itu semakin kuat, menghantam dunia seperti bencana alam. Bumi berguncang sejauh 10.000 mil di sekitar mereka, menyebabkan mereka gemetar ketakutan, hati mereka dipenuhi rasa takut. Kulit Lin Ming berubah. Suara apa itu? Guntur. Tidak mungkin petir bisa memiliki kekuatan yang begitu besar di belakangnya. Itu seperti suara dunia itu sendiri yang gemetar ketakutan. Dan pada saat ini, sebuah adegan terjadi,
membakar dirinya sendiri ke dalam mata 6 orang itu sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Di abis iblis abadi, beberapa ratus mil di depan mereka, aliran energi hitam tiba-tiba menjadi bergolak, dengan cepat menyimpang. Dengan itu, kepala besar, panjang beberapa ratus mil, muncul dengan tenang. Sisik merah tua yang ganas, lebih tinggi dari gunung, tanduk besar, itu tampak seperti naga, tetapi berbeda dari naga sejati yang digambarkan dalam legenda. Melihat binatang purba yang hebat ini muncul, setiap seniman bela diri, termasuk Lin Ming, benar-benar terkejut. Saat itu juga, mereka bahkan tidak bisa bernapas. Jika panjang kepalanya hanya beberapa ratus mil, maka panjang tubuhnya pasti ribuan atau bahkan puluhan ribu mil. Astaga, apa-apaan itu? Binatang purba yang besar itu sama sekali tidak memperhatikan 6 orang yang berdiri beberapa ratus mil jauhnya. Untuk itu, 6 orang ini tidak memenuhi syarat untuk dipedulikan. Pupil emas gelapnya sangat besar dan tidak peduli, menganggap setiap makhluk di bawah langit sebagai semut belaka. Saat kelompok itu secara tidak sengaja melirik murid-murid emas gelap ini, sepertinya mereka telah diserang secara fisik. Blackstone, yang terlemah di antara mereka, tiba-tiba berguncang, energi tirani mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Bahkan Feng Shen dan Lan Xin dipaksa mundur selangkah, wajah mereka lebih putih dari kematian. Murid emas gelap itu tingginya beberapa ribu kaki. Rasanya seperti kekosongan alam semesta yang tak terbatas tersembunyi di belakang mereka, membuat pikiran semua orang gemetar ketakutan. Duanmu Kun dan High Lord Cloud Demon dengan cepat membuang muka, tidak lagi berani menatap makhluk ini. Tapi Lin Ming benar-benar menatap binatang purba yang besar ini, matanya berkobar dengan cemerlang bahkan saat pembuluh darah di sana membengkak seperti akan meledak. Lin Ming, jika kamu terus melihat matamu akan meledak. Teriakan Demon Sin bergema di benak Lin Ming. Namun, Lin Ming terus menatap tajam pada binatang purba yang hebat ini sampai matanya mulai berdarah. Aliran energi hitam yang menyala-nyala didorong kembali sekali lagi. Kepala binatang purba yang besar itu menjulang setinggi 100.000 kaki. Kemudian, sepasang sayap mulai terbentang. Saat sayap ini melebar, semua awan di langit tersapu, aliran energi hitam terpelintir, bebatuan dari sekeliling muncul dalam badai besar dan bahkan gunung tersapu. Saat High Lord Cloud Demon melihat ini, dia sangat terkejut, awas. Dengan raungan yang hebat, badai yang mengerikan itu langsung menyapu sejauh 400 mil menuju grup, langsung berdampak pada mereka. Bang! Tanahnya terbelah. 6 orang itu tersapu angin kencang, tidak berbeda dengan jerami. High Lord Cloud Demon tercengang. Jika mereka tertiup angin kencang ini, sementara mereka mungkin tidak terluka parah, mereka tidak mampu kehilangan Lin Ming. Di lubang neraka ini, begitu mereka dipisahkan, peluang untuk menemukan orang lain lagi hampir nol. Jika mereka tidak membawa Lin Ming bersama mereka maka mereka bisa melupakan pernah pergi dari sini. Datanglah padaku. Wosh wosh wosh. 5 rantai energi ditembakkan dari tubuh High Lord Cloud Demon, melilit 5 lainnya seperti ular roh. 6 dari mereka terlempar beberapa ribu kaki di langit sebelum jatuh lagi. Bang bang bang. Bumi dan batu runtuh. Mulut Blackstone penuh dengan kotoran. Sialan, benda apa itu? Blackstone memuntahkan seteguk kotoran dan menyeka darah dari bibirnya. Saat dia berbalik untuk menatap abis iblis abadi, binatang buas besar itu telah menghilang ke dalam kabut hitam yang kabur. Itu telah berbalik, kepalanya yang besar tenggelam ke dalam abis iblis abadi, tidak meninggalkan apapun selain ekor besar di langit seperti pilar yang menopang langit. Hanya melirik binatang purba besar ini telah melukai Blackstone dengan parah dan menyebabkan dia muntah darah. Harus dikatakan bahwa jarak mereka lebih dari 400 mil. Eksistensi mengerikan macam apa ini?
Jangan bicara omong kosong. Mendengar kutukan Blackstone, kulit High Lord Cloud Demon berubah. Blackstone, jika kamu ingin menjadi idiot dan mati maka lanjutkanlah, tapi jangan menyeret kami masuk jika kamu berani menyinggung makhluk suci. Yang mulia ini maka kita semua akan mati di sini. Suara High Lord Cloud Demon keras tetapi Blackstone hanya melengkungkan bibirnya, merasa bahwa High Lord Cloud Demon terlalu melebih-lebihkan. Dia berkata, tidak perlu berhati-hati, saya hanya berbicara. Makhluk itu beberapa ratus mil jauhnya jadi saya ragu dia bisa mendengar kita. Kemudian lagi, bahkan jika bisa, itu tidak berarti dia mengerti bahasa kita. Kamu orang bodoh. Wajah High Lord Cloud Demon tenggelam. Blackstone, kuharap kau ingat legenda abis iblis abadi. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, selama periode kemuliaan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, pernah ada sekte kelas 6 yang hampir menyatukan seluruh benua iblis suci. Mereka mengumpulkan 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan ingin mengurung semua energi neraka di dalam abis iblis abadi dalam formasi susunan yang bagus sehingga mereka dapat menggunakan semuanya untuk diri mereka sendiri, menjamin bahwa tanah suci mereka akan memiliki takdir yang hebat selama 100.000 tahun. Dan hasil akhir dari keangkuhan ini adalah bahwa 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar itu semuanya langsung terbunuh oleh cakar raksasa yang membentang dari abis iblis abadi, bahkan membunuh penguasa suci dari tanah suci itu bahkan tanpa abu yang tersisa. Setelah itu, tanah suci kelas 6 itu benar-benar hancur, dan setiap orang jika murid mereka mati secara tragis di bawah kekuatan kutukan mistik. Katakan padaku, apakah kamu ingin mengikuti jejak mereka? Petik 2. Saat High Lord Cloud Demon berbicara, Blackstone memucat. Memang, bahkan jika binatang purba besar itu barusan bukanlah makhluk yang sama dari puluhan ribu tahun yang lalu yang menghancurkan tanah suci kelas 6 hanya dengan cakar yang besar, itu tidak kurang dari keberadaan. Dengan makhluk ilahi seperti itu, yang terbaik adalah tetap menghormati mereka. Jika tidak, jika mereka dikutuk, tidak ada yang tersisa bagi mereka selain kematian. Blackstone menelan beberapa kali. Takut tanpa rasa takut, dia berlutut dan berdoa di dalam hatinya beberapa kali, memohon agar dewa ini mengampuni dosa-dosanya. Saat Blackstone dan High Lord Cloud Demon berbicara, Lin Ming tenggelam dalam pikirannya, matanya masih berdarah. Lin Ming, kamu gila. Anda beruntung orang besar itu mengirim semua orang terbang ke udara atau mata Anda benar-benar akan meledak. Demon Sin menegur Lin Ming dari dalam pikirannya. Lin Ming menghela nafas panjang. Dia diam-diam menatap Eternal Demon Abyss untuk waktu yang lama. Kemudian, dia perlahan dan dengan tenang berkata, saya pikir saya telah menemukan cara untuk meninggalkan zona terlarang 1000 mil. Episode ke-648, dengan judul Mayat Iblis. Langsung ke dalam alurnya. Kamu sudah menemukan cara untuk meninggalkan Eternal Demon Abyss. Demon Sin bertanya, kaget. Hanya perasaan umum, saya tidak tahu apakah itu mungkin, kata Lin Ming pelan. Dia terus-menerus memainkan skenario dalam pikirannya. Demon Sin terkejut. Dia sangat akrab dengan kepribadian Lin Ming sekarang. Jika Lin Ming mengatakan dia bisa, maka dia harus memiliki sekitar 70-80% jaminan bahwa rencananya akan berhasil. Zona terlarang 1000 mil dikenal sebagai tanah tanpa jalan kembali yang bahkan tidak bisa dilintasi burung. Bahkan penghancuran kehidupan tingkat tinggi atau pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang lemah mungkin mati di sini. Tapi, Lin Ming dapat menemukan metode untuk meninggalkan tanah ini. Ketika mereka telah menangkap tulang iblis bersama-sama, itu sebagian besar mengandalkan bantuan Demon Sin. Tetapi setelah mereka memasuki zona terlarang 1000 mil, kenyataannya adalah Demon Sin tidak memainkan peran yang terlalu besar. Sebagian besar itu karena kerja keras dan upaya Lin Ming sendiri. Anak ini,
Demon Sin mendesah dengan emosi. Mungkin tidak akan terlalu lama sebelum jiwa sisa yang hancur seperti dia tidak lagi dapat membantu Lin Ming. Setelah 1/4 jam, Lin Ming selesai menyimpulkan skenario dalam pikirannya. Dia berdiri dan berkata kepada kelompok itu, "Ikuti saya." Dengan kata-kata Lin Ming, semua orang dengan cepat berdiri. Meskipun mereka telah menaruh semua harapan mereka pada Lin Ming, mereka masih tidak memiliki kepercayaan diri yang besar bahwa mereka akan bisa keluar dari sini. Sepanjang waktu ini, mereka selalu semakin dalam ke abis iblis abadi. Semakin dekat mereka ke pusat, semakin cepat mereka tersedot. Sepertinya ada gaya gravitasi tak terlihat yang terus-menerus menyedot mereka. Demon Sin mengatakan bahwa Eternal Demon Abyss seperti lubang hitam. Semakin dekat, semakin besar gaya tariknya dan semakin banyak ruang yang terdistorsi. Ingin kembali keluar sangatlah sulit. Tapi, Lin Ming telah menemukan bahwa dia telah terjebak dalam jebakan kesalahpahamannya sendiri. Dia mengira bahwa untuk keluar dari labirin luar angkasa yang bengkok ini, dia harus mencari jalan keluar. Namun, labirin luar angkasa ini sangat kompleks dengan putaran dan putaran yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa jalur silang yang berjarak 100 hingga 200 mil dari Eternal Demon Abyss. Jika dia harus melewati ini maka dia harus mendekati 100 mil jauhnya dari Eternal Demon Abyss, yang tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Selain itu, ada zona bahaya yang tak terhitung banyaknya di zona terlarang 1000 mil ini. Jika mereka menghadapi bahaya dan terpaksa melarikan diri, maka semua upaya mereka akan sia-sia. Dalam situasi seperti ini, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah berjalan ke jalan buntu. Tapi kemudian, binatang purba besar itu tiba-tiba muncul, memberi Lin Ming inspirasi yang luar biasa. Ketika binatang purba yang besar itu mengeluarkan raungan yang dalam ke langit, gelombang kejut yang kuat telah melonjak keluar dan menghancurkan labirin luar angkasa di sekitarnya. Kemudian, ketika binatang purba yang besar itu telah membuka sayapnya yang besar, badai mengerikan berikut yang menyapu kembali menghancurkan labirin luar angkasa, langsung menerbangkannya sejauh 1000 kaki. Jarak 1000 kaki ini menuju bagian luar abis iblis abadi. Dengan kata lain, mereka terlempar 1000 kaki dari Eternal Demon Abyss. Ketika ini terjadi, itu seperti cahaya yang menyala di benak Lin Ming. Ruang yang terdistorsi di sini dapat mengubah arah berjalan yang lemah, tetapi tidak dapat mengubah gelombang kejut yang kejam dan tirani serta badai energi dari binatang purba yang besar itu. Alasannya adalah karena mereka terlalu kuat. Jika dia bisa menjadi seperti binatang purba yang besar dan menghancurkan labirin luar angkasa di sekitarnya, maka meninggalkan tempat ini akan jauh lebih sederhana. Menghancurkan ruang di sini adalah ide orang gila. Jika beberapa bulan lalu, Lin Ming tidak akan percaya dia bisa mencapai ini. Tapi sekarang dia telah menerobos ke Revolving Core dan semangat bertarungnya juga telah mencapai tahap perunggu, kekuatan serangannya tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu. Semangat bertarung memiliki efek kolosal pada kekuatan serangan. Hanya dalam aspek ini saja, Lin Ming telah melampaui pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap kedua. Awalnya, Xuan Wuji dan yang lainnya telah membuka saluran luar angkasa di dunia yang rusak. Sekarang, dia juga harus memiliki kemampuan ini. Yah, setidaknya dia harus bisa mengubah ruang lengkung di titik lemah labirin ruang ini. Sekarang, alasan Lin Ming berjalan adalah untuk mencari titik lemah di ruang angkasa. Blackstone mengikuti di belakang Lin Ming. Dengan gelisah, dia bertanya, "Pahlawan muda Lin, kenapa kali ini kamu tidak meletakkan tanda simbol larik? Tanpa tanda, bagaimana mereka akan kembali?" Blackstone sama sekali tidak memiliki rasa aman di sini. Duanmu Kun dan yang lainnya juga tidak mengerti. Tapi yang mereka tahu adalah bahwa Lin Ming punya alasan untuk melakukan ini.
Mereka tidak memahami prinsip aneh dan misterius dari zona terlarang 1000 mil ini, jadi tidak ada alasan untuk bertanya. Tidak perlu. Lin Ming menanggapi hanya tanpa menjelaskan. Faktanya, meninggalkan tanda semangat pertempuran berarti dia harus kehilangan sedikit kemauan. Satu tanda tidaklah banyak, tetapi ratusan dari mereka yang digabungkan akan membuatnya lelah. Saat ini, Lin Ming harus memastikan bahwa kekuatan serangan dan semangat bertarungnya akan berada pada kondisi terkuat mereka. Blackstone memperhatikan keheningan Lin Ming dan dengan bijaksana tidak bertanya lebih jauh. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti Lin Ming, hatinya cemas sepanjang waktu. Setelah berjalan selama 1/4 jam, Lin Ming akhirnya menemukan titik lemah pertama di luar angkasa. Selama dia bisa menghancurkan ruang terdistorsi di depannya, dia akan bisa meninggalkan labirin ruang angkasa ini dan pergi ke tingkat berikutnya. Itu akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Lin Ming menutup matanya. Kekuatan dewa sesat dibuka. Dia memutar esensi sejati di dalam tubuhnya hingga batasnya. Pelangi menembus. Dengan semangat pertempuran yang menyatu dengan tombak komet ungu, Lin Ming menyodorkan. Serangan mendadak itu mengejutkan 5 orang lainnya. Mereka mengira musuh telah tiba dan semua mulai mengeluarkan senjata mereka, mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir. Namun, saat mereka menunggu, mereka menemukan bahwa tidak ada yang terjadi. Lin Ming baru saja menusuk udara kosong saat itu. Apakah orang itu terlalu gugup dan menyerang ruang kosong? Blackstone berpikir jahat. Sebelum ini, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu mengalahkan Lin Ming. Tapi, melihat dia mengacau di depan umum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, jadi bahkan kamu akan pernah merasa malu. Ayo pergi, Lin Ming berkata dengan singkat dan mengangkat kakinya untuk berjalan. Pikirannya benar. Dengan semangat pertempuran perunggu menyatu ke dalam serangannya dan menambahkan fakta bahwa budidayanya telah mencapai inti berputar, dia benar-benar mampu mengubah distorsi di luar angkasa di sini. Saat semua orang melihat Lin Ming dengan tenang berjalan ke depan, sisanya mengikutinya tanpa pertanyaan. Setelah ini, pola set mulai muncul. Sesekali, Lin Ming tiba-tiba akan menyerang udara kosong. Semua orang bingung, apa ini? Sejujurnya, menyerang udara kosong tampak konyol. Jika ini adalah seniman bela diri lain, mereka akan berasumsi bahwa mereka menderita penyakit mental. Tapi Lin Ming berbeda. Jika Lin Ming melakukannya, maka tidak peduli seberapa absurd atau konyolnya itu terlihat, pasti ada beberapa fungsi mistik yang tidak dapat dijelaskan di baliknya. Ini bisa disebut perawakan yang berbobot dari seorang master. Serangan demi serangan, semua orang dikejutkan pada awalnya, tetapi setelah itu mereka menjadi terbiasa. Tidak ada yang bertanya mengapa Lin Ming melakukan apa yang dia lakukan, mereka tahu bahwa bertanya itu tidak berguna. Blackstone gelisah. Apakah serangan konyol Lin Ming benar-benar efektif? Dengan santai, Blackstone berbalik untuk melihat abis iblis abadi. Saat dia melihatnya, dia langsung terkejut. Semuanya, lihat. Anggota kelompok lainnya berbalik untuk melihat bahwa abis iblis abadi yang jauh tampak lebih kabur sekarang. Aliran energi yang mengepul itu telah tenggelam kembali ke dalam kabut tebal, tampak halus dan seperti mimpi. Dari jelas menjadi pingsan, ini membuktikan bahwa mereka berjalan lebih jauh dari Eternal Demon Abyss. Selain itu, mereka telah pergi setidaknya beberapa puluh atau 100 mil. Menyadari hal ini, semua orang menjadi bersemangat. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Ming melakukan ini, tetapi sekarang tidak ada yang berani mengganggu pikirannya. Adapun Lin Ming, setiap kali dia menyerang ruang angkasa, serangan tombak komet ungu akan benar-benar tenggelam ke permukaan ruang yang tak terlihat dan disamarkan olehnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat seberapa banyak energi di balik setiap serangan ini. Semua orang berasumsi bahwa itu hanya serangan biasa,
Tetapi kenyataannya adalah bahwa setiap serangan menggunakan 80 hingga 90% dari kekuatan Lin Ming. Untuk serangan interval pendek dan intensitas tinggi ini, meskipun Lin Ming mendapat dukungan dari gerbang penyembuhan, dia masih merasa sulit untuk melanjutkan. Dia tidak punya pilihan selain mengambil beberapa pil dan memulihkan kekuatannya. Dalam Abis Iblis Abadi, Lin Ming harus terus-menerus memastikan dia berada di kondisi puncak ini. Jika tidak, jika bahaya bencana terjadi, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Pahlawan muda Lin, apa yang begitu misterius dari seranganmu? Bisakah kami membantu? Ketika Blackstone melihat bahwa Lin Ming telah beristirahat selama setengah jam, dia tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Dia terlalu khawatir sekarang. Setiap detik lebih lama mereka berada di zona terlarang 1000 mil ini berarti ada lebih banyak bahaya. Lin Ming bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi sebelum High Lord Cloud Demon dengan dingin terbatuk dan berteriak, "Blackstone, duduk." Blackstone dengan sedih kembali ke tempatnya. "Kamu tidak mengganggu Brother Lin sudah merupakan bantuan terbesar," kata Duan Mukun. Dia juga dengan hati-hati mengamati serangan Lin Ming. Serangan yang tampaknya acak itu sebenarnya datang pada sudut dan kecepatan yang sangat khusus, ingin mengganti serangan Lin Ming dengan serangan mereka sendiri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 3/4 jam kemudian, Lin Ming benar-benar pulih. Pada saat ini ketika mata Lin Ming terbuka, dia langsung terkejut. Dia bisa melihat bayangan hijau redup di belakang Lan Xin. Saat dia melihat lebih dekat, perasaan menyeramkan langsung muncul di punggungnya. "Lan Xin, di belakangmu. Apa?" Lan Xin sangat terkejut. Dia tiba-tiba berbalik, keringat dingin sudah menetes di punggungnya. Di belakangnya, seorang wanita mayat berambut hijau panjang diam-diam mengambang di udara. Bibir merahnya terbuka saat dia terus-menerus menyedot gumpalan energi esensi dari tubuh Lan Xin ke dalam mulutnya. "Ah!" Lan Xin berteriak ketakutan, wajah cantiknya menjadi pucat. "Itu menyedot kekuatan hidupmu," Lin Ming berkata, kaget. Mayat hijau semacam ini disebut mayat iblis. Setelah mayat seorang seniman bela diri dirasuki oleh roh jahat, ia menyerap energi neraka dari dunia dan perlahan menjadi monster hantu semacam ini. Mati. Wajah Duan Mukun bersinar dengan cahaya tanpa ampun. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menikam mayat iblis itu. Setelah mayat iblis menyerap energi esensi seseorang, itu akan sangat mempersingkat hidup mereka. Tidak diketahui berapa banyak energi esensi Lan Xin yang telah ditelan, tetapi jika mereka tidak membunuh iblis mayat berambut hijau ini maka energi esensi itu tidak akan pernah kembali. Menghadapi serangan pedang keras Duan Mukun, mayat setan itu bahkan tidak mencoba menghindar. Itu membiarkan pedang tajam itu menebas tubuhnya. Deng! Suara logam yang menabrak logam terdengar. Pedang Duan Mukun membelah pakaian compang camping dari mayat iblis, tapi bahkan tidak berhasil menggores kulitnya. "Apa?" Kulit Duan Mukun memucat. Meskipun serangan itu barusan terburu-buru dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, itu setidaknya 60 hingga 70% dari kekuatan puncaknya. Namun dia bahkan tidak menggaruk kulit monster ini. Jika memang begitu, maka biarpun dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dia mungkin hanya bisa memberikan luka kecil. Seniman bela diri lainnya juga meringis. Kekuatan Duan Mukun berada di peringkat teratas dalam kelompok mereka. Jika dia bahkan tidak bisa melukai mayat iblis maka tidak perlu menyebutkan yang lain. Lari. Inilah gagasan yang secara bersamaan muncul di benak beberapa orang. Namun, saat mereka memikirkan ini, sepertinya mereka tiba-tiba dilempar ke dalam rumah es. Di depan mereka, sekitar 70 hingga 80 kaki, ada 3 mayat setan lagi. Mereka telah berkumpul dalam formasi dan mengepung mereka. Episode ke-649, dengan judul 2 Tombak Sampai Mati, langsung ke dalam alurnya.
Tiga mayat setan baru yang muncul tinggi dan tampak ganas. Dari penampilan mereka, mereka adalah iblis raksasa dan Goliat sebelum mereka mati. Dengan mayat iblis wanita, totalnya ada 4 iblis mayat. Salah satu dari mereka lebih kuat dari Duan Mukun. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Blackstone merasa hatinya tenggelam dalam keputusasaan yang mengerikan. Lan Xing dan Feng Shen juga memucat. Mari kita semua bergegas ke satu arah. High Lord Cloud Demon mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Dia mengeluarkan tombak dari cincin spasialnya dan mendorong langsung ke arah mayat setan Goliat. Dia menuangkan semua esensi iblisnya ke dalam serangan ini, tidak ada yang menahan. Serangan Kaisar Naga Hantu. Sebuah tombak mendorong ke depan, menyebabkan gelombang besar esensi hitam sejati muncul. Semua bebatuan di sekitarnya dihancurkan oleh energi tombak, jatuh seperti hujan es. Mayat yang menjadi sasaran serangan ini tersenyum licik. Itu mengulurkan cakar hijau yang bersinar, langsung memblokir tombaknya. Cakar daging benar-benar mampu menahan harta surga langkah Tuan Tinggi Cloud Demon. Dengan suara kaca, tombak High Lord Cloud Demon digenggam dengan kuat oleh mayat iblis. High Lord Cloud Demon lebih putih dari kertas. Untuk serangan ini, dia telah menggunakan teknik rahasia Goliat yang melukai dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, dengan kekuatan penuh dan juga tombak harta karun langkah surgawi kelas rendah, ini cukup untuk memecahkan bukit besar. Tapi mayat iblis ini benar-benar memblokirnya dengan cakar. Kekuatan aneh macam apa ini? Kekuatan tubuh mengerikan macam apa ini? Tetapi pada saat ini, Duan Mukun, Lan Xing, dan Feng Shen semuanya bergegas maju. 3 pedang panjang langkah surgawi mereka semuanya ditebas menjadi satu. Serang matanya. Duan Mukun sepenuhnya menyadari betapa menakutkan kekuatan pertahanan dari mayat setan ini. Sebuah pedang membelah kedua mata mayat iblis itu. Hujan cahaya pedang yang buas dan brutal jatuh, langsung menutupi mayat iblis itu dengan hujan energi yang tak tertandingi. Peng-peng, mata busuk mayat iblis itu pecah. Namun, bagi mayat iblis, kenyataannya mata mereka sudah lama hilang penggunaannya. Mereka merasakan dunia melalui penciuman dan penginderaan kekuatan hidup. Selain membuat marah, serangan ini tidak melakukan apa-apa. Hau! Iblis mayat meraung. Semua orang di sekitar merasakan telinga mereka sakit karena mati rasa, gendang telinga mereka hampir pecah. Selanjutnya, seorang iblis mayat Goliat menyapu cakarnya dan menangkap ketiga pedang langkah surgawi dalam genggamannya. Ketiga pedang ini awalnya pedang lembut. Setelah digenggam oleh setan mayat Goliat, terdengar suara melengking saat ketiga pedang mulai berputar dan membungkuk di bawah tekanan besar. Sementara itu, mayat iblis berambut hijau itu juga melesat ke depan, menyerang Lan Xing dan Feng Shen dengan cakar. Pada saat ini, pedang Lan Xing dan Feng Shen dicengkeram oleh iblis mayat Goliat, tidak mungkin menarik mereka keluar. Mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka meninggalkan pedang mereka. Tapi, menghadapi mayat iblis ini tanpa senjata, takdir mereka bisa dibayangkan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan dengan kombinasi 4 serangan, mereka bahkan tidak akan bisa membuka jalan keluar di pengepungan ini. Iblis mayat ini terlalu menakutkan. Cermat, cakar mereka beracun. Petik 2. Duan Mukun berteriak. Saat kata-katanya setengah keluar, dia tiba-tiba terkejut. Dia menemukan bahwa Lin Ming, yang belum menyerang, benar-benar muncul di belakang mayat iblis berambut hijau. Lin Ming memegang tombak komet ungu di tangannya, wajahnya tanpa ekspresi. Di atas ujung tombak, cahaya dingin muncul. Kematian. Cahaya cemerlang melintas di mata Lin Ming. Kekuatan dewa sesat dibuka hingga batasnya. Esensi sejati terkompresi meletus dalam gelombang bergelombang. Kekuatan guntur dan api terjalin bersama. Pelangi menembus.
Sebuah tombak ditembakkan. Serangan ini berisi keinginan dari roh pertempuran tingkat perunggu. Dikombinasikan dengan energi yang menakutkan, bahkan kekosongan di sekitar tombak bergetar. Mayat perempuan itu terkekeh, tidak mau menghindar, membiarkan tombak ini menusuknya. Pada saat yang sama, dia berputar, meraih cakarnya di leher Lin Ming. Lin Ming, hati-hati. Ekspresi Lan Xin dan Feng Shen segera berubah. Iblis mayat wanita ini memiliki kekuatan pertahanan yang konyol. Dia bisa mengabaikan setiap dan semua serangan, membalas dengan cara yang menakutkan. Begitu cakar hijau bersinar itu menembus esensi sejati pelindung seseorang, bahkan jika itu hanya luka kecil, racun mayat akan cukup untuk menyebabkan kematian yang sangat menyakitkan. Jika seorang seniman bela diri bertabrakan dengan iblis mayat wanita ini, mereka benar-benar akan menderita kerugian besar. Namun, menghadapi serangan iblis mayat berambut hijau ini, Lin Ming sama sekali tidak peduli. Tombaknya menusuk seperti sebelumnya. Melihat cakar itu mendekati leher Lin Ming, Lan Xin dan Feng Shen menjadi sangat pucat. Tapi, iblis mayat berambut hijau itu tertawa seperti orang gila yang mengerikan. GGGG. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang luar biasa terjadi. Cakar iblis mayat wanita sepertinya tiba-tiba melambat, dan tombak komet ungu di tangan Lin Ming tiba-tiba berakselerasi. Kekuatan guntur dan api berputar bersama, semangat pertempuran perunggu meletus. Dengan suara, "Ci", tombak komet ungu menembus tenggorokan mayat iblis berambut hijau. Dengan lilitan tombak, mayat setan perempuan itu telah robek setengah lehernya. Tetapi pada saat ini, ketika cakar iblis mayat berambut hijau hanya setengah kaki dari Lin Ming, dia tiba-tiba mundur. Saat dia menarik kembali tombak panjangnya, gumpalan petir ungu bersinar di ujungnya. Sebuah dorongan, mundur, benar-benar bersih. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan Lan Xin. Bahkan Feng Shen, yang menjaga Lin Ming dengan harga diri tertinggi, masih membuka mulutnya lebar-lebar. Dia hampir lupa bahwa pedangnya sendiri digenggam di tangan iblis mayat Goliat. Mereka telah menyerang mayat iblis berambut hijau sehingga mereka secara pribadi tahu betapa menakutkannya kekuatan pertahanannya. Itu seperti emas murni, kebal terhadap semua serangan. Tapi sekarang, Lin Ming benar-benar menembusnya dengan tombak. Apa yang terjadi? Lin Ming, Lan Xin menelan ludah, tidak yakin harus berkata apa. Apa yang membuatmu kaget? Menyerang. Beberapa kata Duan Mukun membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Saat iblis mayat Goliat terganggu, dia mengambil keuntungan dari ini dan menendang wajahnya, menarik pedangnya kembali. Membunuh. Duan Mukun memiliki refleks tangan dan mata yang luar biasa cepat. Dia mengiris leher mayat iblis wanita berambut hijau, berharap untuk memotong bagian lehernya. Feng Shen, Lan Xin, dan High Lord Cloud Demon semuanya tampaknya terbangun dari mimpi kabur. Segera, mereka semua menggunakan serangan pembunuhan terakhir mereka untuk menyerang mayat iblis berambut hijau yang terluka. Dengan suara gesekan logam, energi pedang Duan Mukun dengan kejam menyerbu ke tubuh iblis berambut hijau, tapi dia sebenarnya tidak bisa menembus pertahanannya. Ini menyebabkan dia panik, ngeri. Hanya apa yang telah dilakukan Lin Ming dengan serangannya saat itu sehingga dia bisa menembusnya. Pada saat ini, Lin Ming sudah mengambil tombaknya dan menarik mundur beberapa lusin kaki. Saat dia akan meluncurkan serangan lain, dia merasakan tombak komet ungu gemetar. Serangan barusan telah memberikan beban yang luar biasa pada tombak komet ungu. Jika bukan karena roh pertempuran yang melekat padanya, maka dia takut itu tidak akan bisa menembusnya. Harus diketahui bahwa Feng Shen, Lan Xin, Duan Mukun, dan High Lord Cloud Demon semuanya adalah keturunan Tanah Suci atau High Lord Sky Split Tower, semuanya adalah orang-orang yang sangat kaya dan berpengaruh.
Senjata yang mereka gunakan semuanya adalah harta langkah surgawi tingkat rendah, dengan kualitas yang sama dengan milik Xuan Wuji. Adapun Lin Ming, tombak komet ungu di tangannya hanyalah harta karun tingkat tinggi di bumi. Dalam pertarungan intensitas tinggi, menusuk leher iblis mayat itu sangatlah sulit. Tubuh mayat setan ini terlalu keras. Jika saya tidak memiliki semangat bertempur maka saya tidak akan bisa melakukan apapun. Petik 2. Lin Ming mengerutkan kening. Tubuh mayat iblis ini, setelah ditempa dengan energi neraka selama puluhan ribu tahun, telah mencapai tingkat kekerasan pada tingkat yang sama dengan harta karun tingkat rendah surga. Serangan Duan Mukun belum mampu menembus pertahanan mayat iblis karena kesulitannya sama dengan menghancurkan seluruh harta surgawi. Ah, pada saat ini, teriakan menyedihkan terdengar. Lin Ming melihat lebih dekat dan menyatukan alisnya. Orang yang terluka adalah Blackstone. Tadi, saat semua orang secara kolektif menyerang mayat setan, orang ini bersembunyi di belakang. Tapi sekarang dua mayat iblis lainnya telah menyerangnya. Blackstone juga merupakan keturunan tanah suci, dia bukanlah seorang jenius pada generasinya. Saat dua mayat iblis menyerangnya dari kedua sisi, dia tiba-tiba memutar tubuhnya, mengira dia telah lolos dari serangan itu, tetapi serangan itu benar-benar berhasil menggaruk lengan kirinya. Cakar hijau mayat setan bisa menghancurkan pertahanan yang paling keras sekalipun. Cakar itu langsung merobek esensi iblis pelindung Blackstone dan mengikis dagingnya. Meskipun ini adalah luka kecil, ekspresi Blackstone tiba-tiba berubah. Dia tanpa daya menyaksikan saat daging lengan kirinya mulai terkikis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sulur rasa sakit yang menyebar menyebabkan wajahnya berputar kesakitan, tetesan keringat dingin menetes di tubuhnya. Potong itu, murid Duan Mukun menyusut. Pada saat itu, dia tidak bisa bertanya mengapa Blackstone tidak bergabung dalam serangan barusan. Sosoknya bersinar dan dia segera muncul di depan Blackstone, pedangnya sudah jatuh. Tidak, Blackstone merintih dan menggeliat, ingin menghentikan serangan ini. Tapi pedang Duan Mukun terlalu cepat. Dengan kilatan cahaya pedang, cahaya berdarah bersinar sebagai tanggapan. Lengan kiri berdarah terbang di udara, benar-benar terkorosi oleh racun mayat di udara dan menjadi tulang putih. Sungguh racun mayat yang mengerikan. Saat Lin Ming melihat ini, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan karena ngeri. Ah! Blackstone berteriak dalam kemarahan, kesakitan, dan kesengsaraan. Bagi seorang seniman bela diri, nilai sebuah lengan sudah jelas. Di dunia ini, ada banyak obat ajaib terbaik yang mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh. Tapi, obat-obatan ini hanya bisa mempercepat pertumbuhan lengan baru yang tidak pernah ditempa. Anggota tubuh baru ini akan lemah, dengan pertahanan rendah. Jika seseorang ingin melatihnya dengan kekuatan lengan lainnya maka itu tidak mungkin. Dengan kata lain, lengan kiri Blackstone akan selamanya menjadi kelemahannya. Saat Duan Mukun melihat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Semua ini disebabkan oleh Blackstone sendiri. Blackstone adalah yang terlemah di antara semua orang yang hadir. Dia tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan Duan Mukun dan yang lainnya dalam pertempuran tanpa harapan mereka. Sejak awal dia telah merencanakan agar mereka bergegas masuk dan kemudian melarikan diri dalam kekacauan. Tapi dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan muncul dan membalikkan situasi pertempuran dengan satu serangan tombak. Sebaliknya, dialah yang telah diserang dari belakang oleh serangan penjepit dari dua mayat iblis. Serang bersama, kita akan menghabisinya dulu. Alihkan perhatian mereka dan biarkan Lin Ming menjadi penyerang utama. Duan Mukun dengan cepat menilai situasi di medan perang. Setelah beberapa pertukaran gerakan ini, dia menemukan bahwa meskipun mayat iblis ini memiliki pertahanan yang luar biasa, kekuatan serangan yang menakutkan, dan juga cepat, mereka masih memiliki satu kelemahan yang fatal.
Artinya kecerdasan mereka rendah dan tanggapan mereka lambat. Jika tidak, keempat mayat hidup ini akan mengoordinasikan serangan mereka, dan yang terluka bukan hanya Blackstone. Feng Shen, Lan Xin dan High Lord Cloud Demon tidak berbicara lebih jauh. Mereka menumbuhkan pedang dan tombak di tangan mereka, menciptakan jalinan cahaya tajam yang menutupi mayat iblis berambut hijau. Tapi, mayat iblis berambut hijau itu sudah jatuh ke dalam kondisi gila-gila. Ini mengabaikan Feng Shen, Lan Xin, dan yang lainnya, dengan putus asa bergegas menuju Lin Ming, cahaya manik dan buas di matanya saat ia bersumpah untuk merobek Lin Ming sampai hancur. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya suram. Semangat pertempuran di lautan spiritualnya menyatu ke tombak komet ungu. Pada saat yang sama, dia benar-benar membuka pasukan dewa sesat dan membakar darah Phoenix kuno. Dengan semburan cahaya tombak, Lin Ming melangkah ke depan, tombak komet ungu di tangannya melolong seperti naga biru. Tombak komet ungu dengan mudah menembus leher iblis mayat berambut hijau sekali lagi. Dengan putaran tombak itu menyapu ke arah yang berlawanan terakhir kali. Dengan suara logam yang melengking, bagian lain dari leher mayat iblis berambut hijau terpotong. Seluruh leher iblis mayat wanita dipotong, kepalanya terbang tinggi ke langit. Tubuhnya yang lesu mengambil beberapa langkah lagi ke depan sebelum jatuh ke tanah. Saat Duan Mukun, Lan Xin, Feng Shen, dan High Lord Cloud Demon melihat ini, mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berhasil memainkan peran penting apapun. Pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka yang mampu melukai iblis mayat perempuan berambut hijau, dan usaha mereka untuk mengalihkan perhatian telah gagal. Sendiri, Lin Ming telah membunuh iblis mayat berambut hijau itu dalam 2 serangan. Kekuatan yang mencolok ini, betapa anehnya hal itu. Episode ke-650, dengan judul Kesempatan Beruntung Besar, langsung ke dalam alurnya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menahan tombak komet ungu dengan stabil, ujung tombaknya masih bergetar. Menggunakan tombak komet ungu untuk menembus mayat iblis wanita berambut hijau sama dengan menggunakan harta karun tingkat bumi untuk menghancurkan harta surgawi. Ini sepenuhnya karena kekuatan serangan yang ditambahkan dari semangat bertarungnya. Semangat bertarung Lin Ming saat ini berada di level perunggu. Di masa depan ketika tumbuh, itu akan menjadi lebih menakutkan. Semangat pertempuran dikenal sebagai serangan terkuat, reputasi ini tidak diterima. Ketika 3 iblis mayat lainnya melihat ini, mereka mengeluarkan raungan yang semakin buas dan mengabaikan semua orang, semuanya secara bersamaan bergegas menuju Lin Ming. Menghadapi serangan bersamaan dari 3 iblis mayat, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia menjentikkan jarinya, dan jarum baja iblis-iblis yang dirasuki roh pertempuran melolong. Kekuatan guntur adalah kekuatan yang paling banyak dibendung hantu dan roh jahat. Dengan dukungan tambahan dari semangat pertempuran, kekuatan guntur ini tumbuh ke level lain. Cila, jarum baja iblis-iblis tenggelam ke dalam tubuh mayat setan, menyebabkan busur listrik tebal untuk ditembakkan. Mayat iblis itu gemetar dan kemudian jatuh ke lantai. Meskipun tidak terluka parah, ini masih memungkinkan Lin Ming untuk menghadapi 2, bukan 3. Dengan kakinya menginjak Golden Rock menghancurkan Void, Lin Ming tiba-tiba berakselerasi. Ambil serangan pertama dan kendalikan pertempuran. Sosoknya tampak berteleportasi di depan mayat iblis. Esensi sejati meletus dari tubuhnya, berputar hingga batasnya saat tombak di tangannya menghantam. Pada saat ini, Lin Ming tidak berniat menyembunyikan sedikit pun dari kekuatannya. Menghadapi 3 mayat setan sekaligus, dia harus sangat berhati-hati dan waspada. Meskipun esensi sejati pelindung dan kekuatan pertahanan tubuhnya kuat, dia masih tidak bisa membiarkan kulitnya tergores bahkan sedikit pun. Begitu kulitnya rusak,
racun mayat yang menakutkan itu akan masuk ke tubuhnya. Lin Ming tidak percaya dia akan bisa menahannya sama sekali. Peng! Tombak komet ungu datang menebas seperti cambuk. Dengan fleksibilitas poros tombak yang diperkuat oleh roh pertempuran, dia langsung menghancurkan dada mayat iblis. Iblis mayat itu seperti ragdoll karena dipukul mundur ratusan kaki oleh tombak Lin Ming. Pada saat yang sama, cakar iblis mayat lainnya mencapai Lin Ming. Tapi, saat cakar iblis mayat itu mendekat, kecepatannya tiba-tiba melambat secara drastis, seolah-olah terperosok ke dalam lumpur. Dalam situasi di mana Lin Ming baru saja menyerang dengan tombaknya, dia masih berhasil mencabut tombaknya dan menyerang mayat iblis lainnya. Dengan kata lain, dalam sekejap, Lin Ming telah membuat 2 serangan tombak. Bang! Dengan suara ledakan, mayat iblis kedua dihancurkan ke belakang, dikirim terbang oleh tombak Lin Ming. Dengan 3 mayat setan bergegas menuju Lin Ming sekaligus, satu tubuhnya dilumpuhkan oleh listrik, dan 2 lainnya dihancurkan oleh tombak Lin Ming satu persatu. Saat 5 orang lainnya melihat ini, mereka semua terkejut. Apakah ini manusia? Jika kekuatan serangan ini digunakan pada tubuh seseorang, itu akan menghancurkan tubuh mereka dan menghancurkan segala sesuatu di dalamnya menjadi beberapa bagian. Siapa yang masih bisa memblokir ini? Mati! Lin Ming mengarahkan tombaknya dan menunjuk ke arah mayat iblis yang dilumpuhkan oleh kekuatan guntur. Kekuatan-kekuatan dewa sesat dan 8 gerbang tersembunyi batin meletus bersama. Esensi sejati Lin Ming tampaknya mengamuk di sekitarnya seperti neraka yang bergolak, rambut panjangnya melambai sembarangan di udara. Pelangi menembus. Cahaya tombak menembus kehampaan. Api dan guntur terjalin dan energi meledak dengan hebat. Labirin ruang yang terdistorsi terbelah bahkan saat tombak Lin Ming menembus dada iblis mayat itu. Bang! Itu seperti meteor menghantam tanah. Ledakan energi yang mengerikan menghancurkan bumi, mengirimkan bongkahan tanah terbang ke langit dengan ditinggalkannya. Kabut dan pecahan batu tergulung dalam gelombang setinggi ratusan kaki saat melonjak keluar. Saat 5 orang lainnya melihat dampak mengerikan dari gelombang kejut ini, mereka semua mulai memanggil esensi sejati mereka untuk menolaknya. Kabut dan tanah mulai berjatuhan kembali ke tanah. Di mana mayat iblis itu berada, sekarang ada lubang menganga besar di tanah sedalam ratusan kaki. Mayat iblis terkubur seluruhnya di dalam bumi ini, nasibnya tidak diketahui. Betapa menakutkan. Melihat pemandangan ini, High Lord Cloud Demon memucat. Ini serangan yang terlalu menakutkan. Hanya gelombang kejut yang memiliki kekuatan sebesar ini di belakang mereka. Dia berpikir bahwa setelah Lin Ming menerobos ke Revolving Core, dia akan memiliki kekuatan tempur yang komprehensif di sekitar Duan Mukun. Tapi sekarang, tampaknya jika kekuatan mereka ditempatkan di depan Lin Ming, salah satu dari mereka hanya akan menjadi lelucon. Apa-apaan? Bagaimana kekuatan serangan bocah ini bisa begitu kuat? High Lord Cloud Demon dan Duan Mukun saling melirik, melihat kengerian yang dalam dan keheranan di mata satu sama lain. Ini sudah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Lin Ming dengan lembut mendarat beberapa ratus kaki jauhnya. Saat dia memegang tombak komet ungu di tangannya, ekspresinya tenang. Semangat bertarung benar-benar tidak mengecewakannya. Meskipun tubuh iblis mayat itu sekuat emas murni, tombak Lin Ming masih merobeknya. Bahkan jika mayat iblis itu masih hidup di suatu tempat di lubang itu tidak akan menjadi ancaman yang terlalu besar. Saat 2 mayat iblis lainnya melihat ini, ketakutan naluriah muncul di hati mereka. Mereka ragu-ragu, tidak yakin apakah mereka harus terus berjuang. Tetapi pada saat ini, kaki Lin Ming menginjak Golden Rock menghancurkan Void sekali lagi, dan sosoknya memudar, tampak seolah-olah dia berteleportasi di udara. Sebuah tombak menusuk ke depan, seperti pelangi biru yang menembus langit. Peng!
Mayat iblis pada dasarnya tidak dapat bereaksi bahkan sebelum Lin Ming menikamnya, mengirimnya terbang kembali dan menyebabkan dadanya runtuh. Saat mayat iblis lain melihat ini, dia menggeram dan berbalik untuk melarikan diri. 5 orang di sekitarnya semuanya menelan ludah. Mayat iblis ini memiliki kecerdasan rendah dan hidup terutama berdasarkan naluri mereka. Namun, setelah pertarungan singkat ini, yang terakhir mulai melarikan diri. Dari ini, kekuatan menakutkan Lin Ming bisa dibayangkan. Lin Ming, kejar itu. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Lin Ming terkejut. Pada saat ini, mengejar mayat iblis itu adalah langkah yang sama sekali tidak bijaksana. Di ruang yang kacau ini, begitu dia masuk ke bagian lain dari labirin luar angkasa, semua upaya yang dia lakukan untuk melewati beberapa puluh mil keluar akan sia-sia. Kejar itu. Orang itu pasti punya barang bagus. Demon Sin mendesak. Meskipun mayat setan memiliki waktu reaksi yang lambat, itu sama sekali tidak lambat. Dalam waktu singkat, itu sudah sangat jauh. Jika itu hilang dari pandangan, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan di medan energi ruang yang terdistorsi ini. Lin Ming menggertakkan giginya dengan keras, meraih tombak komet ungu, dan mengejar. Saat 5 orang lainnya melihat hal ini, mereka menjadi bingung. Apa yang dilakukan Lin Ming? Apakah dia benar-benar berpikir untuk mengejar mayat setan itu? Sial. Pada saat ini, prioritas utama jelas untuk melarikan diri dari zona terlarang 1000 mil ini. Apa gunanya mengejar mayat iblis ini dan membunuhnya? Di zona terlarang 1000 mil ini, seseorang harus terus menganalisis lingkungan saat dikelilingi oleh bahaya pada semua suara. Bukankah mengejar mayat setan ini sama dengan bunuh diri? Saat orang lain mengeluh di dalam hati mereka tidak punya pilihan lain. Saat ini, Lin Ming adalah tempat berlindung mereka. Jika dia mengikuti, maka yang lain harus mengikuti tanpa ragu-ragu. Mengikuti Lin Ming adalah satu-satunya harapan mereka harus berhasil keluar dari tanah yang mengerikan ini hidup-hidup. Tanpa Lin Ming mereka sudah berakhir. Feng Shen adalah orang pertama yang berlari ke depan. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Lin Ming. Terlepas dari apa yang dilakukan Lin Ming, dia harus memiliki alasannya sendiri. Tidak perlu mencurigai metode Lin Ming, karena jika ada yang melakukannya, itu berarti mereka salah. Duan Mukun, Lan Xin, dan yang lainnya mengikuti setelahnya. Blackstone mengerutkan kening, apa yang dilakukan Lin Ming? Dia hanya sengaja membuat masalah. Petik 2. Duan Mukun memelototi Blackstone dengan jijik, tidak mau repot-repot berunding dengannya. Dia hanya berkata dengan dingin, jika kamu tidak tahu maka jangan tanya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk keluar dari sini sendiri, pergilah. Petik 2. Kamu, kata-kata Blackstone berhenti di tenggorokan ini. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia pasti harus mengikuti Lin Ming, dia tidak punya pilihan lain. Apalagi yang terjadi barusan adalah kesalahannya sendiri sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mayat iblis melarikan diri. Kecepatannya hampir sama dengan Blackstone, Feng Shen, dan yang lainnya. Dengan kecepatan Lin Ming, dia hanya perlu mengecilkan ruang di bawah kakinya untuk mengejar, tapi dia sengaja mengurangi kecepatannya sehingga dia bisa menjaga jarak beberapa ratus kaki. Perburuan setan mayat itu tidak berada di jalur yang lurus. Sebaliknya, sering mengambil sudut, melengkung, dan tiba-tiba mengambil kiri dan kanan. Lin Ming dengan tegas mengikuti. Kemanapun dia pergi, dia akan mengikuti, dengan Duan Mukun dan yang lainnya bahkan tidak berani setengah langkah tersesat. Semua orang sangat menyadari betapa anehnya zona terlarang 1000 mil ini. Begitu seseorang tersesat di sini, maka ini juga akan menjadi kuburan mereka. Iblis mayat membawa Lin Ming selama pengejaran setengah jam. Saat ini, gunung hitam tiba-tiba muncul di depan mereka.
Tampaknya ada distorsi spasial yang aneh di sekitar gunung ini yang berarti orang tidak dapat melihatnya sampai mereka hanya berjarak 1000 kaki. Saat mayat iblis melihat gunung ini muncul, kecepatannya menjadi lebih cepat. Itu meraung dan dengan cepat menghilang ke gunung. Kejar! Demon Sin berteriak. Tanpa ragu-ragu, Lin Ming juga bergegas masuk. Begitu dia melangkah ke gunung ini, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah memasuki dimensi yang benar-benar terpisah. Mayat iblis menghilang, dan tanah abu-abu suram tak berujung yang mengelilingi mereka juga menghilang, digantikan oleh ruang gelap gulita. Ambil jalan yang benar dan jalan lurus. Aku meninggalkan tanda khusus pada mayat iblis itu. Sebelumnya, tidak mungkin dia bisa lepas dari telapak tanganku. Dan, ini mungkin, hehe, Lin Ming, kita mendapatkan jackpot. Petik 2. Jackpot. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia tidak menanyakan detailnya tetapi berkata, mari kita tunggu yang lain. Saat suaranya jatuh, Feng Shen, Duan Mukun, Lan Xin, dan yang lainnya juga bergegas ke ruang gelap ini. Ikuti aku, Lin Ming hanya berkata. Tanpa basa-basi, dia meluncurkan teknik gerakannya dan dengan cepat berlari ke kanan bersama 5 orang lainnya mengikutinya. Dengan instruksi Demon Sin, Lin Ming berlari dalam 7 atau 8 lingkaran dalam kegelapan. Kemudian, setelah dia melangkah melalui penghalang luar angkasa yang berputar dengan aneh, cahaya muncul di hadapannya. Saat ini, dia menemukan bahwa dia telah masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua ini, ada beberapa sarkofagus. Adapun mayat iblis itu merangkak ke sudut gua, mengirimkan raungan yang mengintimidasi ke arah Lin Ming. Lin Ming dengan tenang mengeluarkan tombak komet ungu dan mengarahkannya ke arah mayat iblis. Melawan satu mayat iblis, sama sekali tidak ada masalah. Lin Ming, mayat iblis ini sudah ditakuti olehmu. Meskipun itu mencoba untuk mengintimidasi Anda, kenyataannya ini semua adalah akting. Jika Anda membuat saluran untuk itu maka itu akan segera keluar. Petik 2. Oh, Lin Ming pindah ke samping. Di zona terlarang 1000 mil ini, dia tidak ingin bertarung dalam pertempuran yang tidak perlu. Yang terbaik adalah dia bisa mempertahankan kekuatan maksimumnya sehingga dia memiliki peluang besar untuk hidup melalui bencana berikutnya yang terjadi di sini. Belum lagi membunuh iblis mayat ini sama sekali tidak memberinya keuntungan sama sekali. Setelah Lin Ming pindah ke samping, Feng Shen dan yang lainnya juga mengerti segera setelah mereka menyusul dan bergegas ke samping. Lin Ming mungkin tidak takut pada setan mayat ini, tetapi mereka berbeda. Di gua sempit ini, jika Lin Ming tidak ada di sini, maka mungkin saja mereka akan menjadi makan malam iblis mayat ini. Melihat Lin Ming membiarkannya terbuka, iblis mayat itu meraung beberapa kali lagi, matanya yang busuk bersinar saat memelototi Lin Ming. Ia dengan hati-hati berlari menuju jalan ini, dan ketika dirasa cukup aman, tiba-tiba ia berlari melintasi gua. Kemudian, seolah-olah menghilang di angkasa, ia menghilang begitu saja. Setelah mayat iblis menghilang, Lin Ming bertanya, Demon Sin, tempat seperti apa ini? Haha, Lin Ming, kamu anak muda, kami kaya sekarang. Kupikir mayat iblis ini lebih kuat dari yang seharusnya. Mayat iblis ini bukanlah monster tingkat tinggi yang datang dari kedalaman jurang iblis abadi. Sebaliknya, mereka terbentuk dalam zona terlarang 1000 mil setelah ketua tertinggi atau yang lainnya meninggal di sini dan kemudian mayat mereka dirasuki oleh roh jahat. Iblis mayat dapat menggunakan energi neraka untuk melemahkan mayat mereka dan membuatnya sangat tahan lama, tetapi tidak sampai pada tingkat ini. Keempat mayat iblis tadi seharusnya tidak memiliki kekuatan pertahanan yang setara dengan harta karun tingkat surga. Jika hal-hal itu hanya mengandalkan energi infernal di abis iblis abadi untuk meredam diri mereka sendiri, mereka tidak akan mampu mencapai hal ini bahkan dalam 100.000 tahun. Jadi,
Saya curiga mereka pasti memiliki harta khusus untuk menguatkan diri mereka melalui transformasi tubuh. Dan ternyata tebakanku benar. Tidak apa-apa di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.